Halo, Assalamualaikum. Saya Nurul Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 78, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa belajar adalah aktivitas di ruang kelas yang dibatasi oleh 4 dinding bangunan. Saya juga beranggapan bahwa belajar tuntas adalah nilai capaian siswa di atas rata-rata kelas. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya memahami bahwa ada perbedaan pengertian antara pengajaran dan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah proses memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pengertian pendidikan menurut beliau adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebuah refleksi bagi saya sebagai seorang pembelajar. Saya sebagai pembelajar dalam proses menuntun anak selalu merenung, sudah mampukah mengenali kekurangan dan kelebihan diri? Sudah pantaskah menjadi penuntun? Sudah siapkah menjadi teladan dan pemimpin pendidikan? Lalu sebagai seorang pembelajar, saya dalam proses menuntun anak, apakah sudah memiliki upaya
dan kemauan untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan perkembangan zaman? Berikut adalah langkah awal yang saya ambil untuk menerapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah berkolaborasi bersama kepala sekolah dan teman sejawat untuk mendiskusikan program-program pembelajaran di sekolah yang berpihak pada anak didik. Langkah kedua adalah berbincang bersama orang tua untuk membicarakan permasalahan keluarga yang mempengaruhi perkembangan belajar anak. Langkah ketiga adalah bersinergi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk membangun dan menjaga lingkungan masyarakat yang aman, tentram, sejahtera, dan guyup rukun. Langkah keempat adalah duduk bersama anak didik, membuat kesepakatan kelas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan pada akhirnya dengan bersama-sama bergandengan tangan kita dapat mewujudkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam trilogi pendidikan. Ing ngarsa sung tulodo, di muka memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat, tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Demikian kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.